teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh masih memiliki kesempatan untuk datang bersekutu di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin saat ini situasinya masih belum memungkinkan untuk kita semua berkumpul di dalam satu ruangan, tapi kiranya teman-teman yang menyaksikan ibadah ini secara live streaming tetap boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun teman-teman berada. Baik teman-teman, mari saat ini sebelum kita mulai ibadah kita mau persiapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mau datang ke hadapannya, kita mau bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita mulai persekutuan gabungan pemuda, remaja, dan tunas remaja pada sore hari ini. Amin. Teman-teman, Rasul Paulus dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ada berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lalu bagaimana dengan teman-teman hari ini? Apakah ada sukacita di hati teman-teman sekalian? Mari teman-teman kita mau meresponi firman ini dengan menaikkan pujian hari ini harinya Tuhan dengan penuh semangat dan bangkit berdiri. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri dan disambung dengan pujian dari NKI Ajaiblah Tuhan. Mari kita
sikap bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, sungguh besar Allah kami, Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kesempatan yang boleh kami miliki hari ini Bapa. Kami boleh datang beribadah, kami juga boleh yang dari rumah menyaksikan ibadah ini secara live streaming. Itu semua tidak terlepas dari kebaikan tangan Tuhan. Kau telah memimpin kami sepanjang minggu ini dalam kesibukan kami, Tuhan Kau yang menyertai. Bapa, saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang tahu, Engkau yang lihat hati tiap kami anak-anak-Mu ini. Kiranya ya Bapa, Engkau yang boleh berkuasa atas setiap hati anak-anak-Mu. Engkau yang boleh gerakan setiap Roh Kudus yang ada di dalamnya. Engkau juga yang boleh tahu bahwa kami memiliki kerinduan untuk mencari wajah-Mu saat ini. Bapa, Engkau yang boleh menyertai juga jalan ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Engkau yang berkuasa, Engkau yang boleh bekerja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman sekalian. Tiba saatnya kita membuka Alkitab kita, yang mana pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini terambil dari 2 Tawarik, pasalnya yang ke-7, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Saya ulang, 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayat 11 sampai 18. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca ayat ini secara bersama-sama. Saya akan memulainya dari judul perikop. 2 Tawarik 7 ayat 11 sampai 18. Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya. 2, 3. Demikianlah Salomo menyelesaikan rumah Tuhan dan istana raja dan berhasil melaksanakan dalam rumah Tuhan dan dalam istananya segala sesuatu yang timbul dalam hatinya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, "Telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa.
Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu sesuai dengan perjanjian yang telah kuikat dengan Daud ayahmu, dengan berkata, takkan terputus keturunanmu yang memerintah atas Israel. Amin. Teman-teman, Allah kita bukanlah Tuhan yang jauh dari umatnya. Ia sangat dekat dengan umat yang dikasihinya. Kiranya hari ini kita boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan akan selalu mengiringi langkah kaki anak-anaknya bagi anak-anaknya yang mau merendahkan hati, yang selalu rindu untuk mencari wajahnya, dan juga yang memohon pengampunan. Janji Tuhan itu pasti adanya, teman-teman. Di kesempatan ini pun, teman-teman, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengakui setiap dosa, setiap kesalahan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang telah kita lakukan sepanjang minggu ini. Dalam kerendahan kita mau angkat satu buah pujian dari NKI yang berjudul, Jangan Melalui Aku, Ya Yesus. Yesus menebus
di hadapan Tuhan. Kita minta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Setengah suara, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus, Tuhanlah yang menjadi juru selamat kita. Tuhan yang rela tinggalkan sorga yang mulia untuk menjadi manusia, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan inilah kesempatan kita pada sore ini. Kita datang kepada Tuhan untuk minta ampun akan dosa dan kesalahan kita ini. Pelanggaran yang pernah kita lakukan telah menyakiti hati Tuhan maupun sesama kita. Di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima berbunyi sebagai berikut. Dosaku aku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari saudara, kita tunduk kepala. Kita ingat kembali dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang kita lakukan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus, dengan hati yang hancur kami menghadap hadirat-Mu pada sore ini. Sebelum kami meneruskan akan kebaktian ini, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami memberitahukan kepadamu akan dosa kami. Bukan sekedar memberitahukan, tapi kami menyadari betapa banyaknya dosa kami ini Tuhan. Kami mau mengakuinya kepadamu. Dan kami sangat menyesal untuk semuanya ini. Ada banyak tingkah laku karakter kami yang tidak menunjukkan bahwa kami adalah orang Kristen. Bahkan kami akui kami kadang lebih jahat daripada orang yang belum percaya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Di dalam perbuatan, tingkah laku, dan juga dalam perkataan yang sering kali meluncur dari mulut kami ini sebegitu mudahnya. Perkataan yang kotor, perkataan yang jahat, perkataan yang najis. Perkataan yang tidak jujur. Ampuni kami Tuhan. Kami boleh menyadari perkataan ini telah menyakiti hati-Mu dan sesama kami Tuhan. Kami tidak dapat menunjukkan bahwa kami sebenarnya garam dan terang dunia.
Seringkali kami gagal, Tuhan. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Juga apa yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, di tempat-tempat yang paling tersembunyi dan dasar hati kami. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Engkau dan kami. Ya Tuhan, ampuni segala dendam, kebencian, iri hati dan kedengkian. Betapa egoisnya kami, Tuhan. Dan Engkau mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami. Karena sore ini kami datang kepadamu. Kasihani kami, Tuhan. Ampuni dan sucikan kembali hati kami. Dengan darah-Mu yang kudus dan berkuasa, Tuhan. Seringkali dosa-dosa yang tersembunyi, yang kami simpan baik-baik. Segala bentuk kesombongan, terutama dalam kesombongan dalam rohani kami, Tuhan. Engkau tahu semuanya ini. Kami seringkali menuntut Engkau harus berkati kami, karena begitu banyak apa yang telah kami lakukan untuk-Mu. Dan kami lupa bahwa sebenarnya Engkau telah korbankan hidup-Mu yang begitu berharga untuk menjadi juru selamat kami. Mengorbankan hidup-Mu di kayu salib, supaya kami yang seharusnya dibuang ke neraka, tapi Kau berikan hidup-Mu supaya kami bisa masuk ke sorga. Betapa agung dan mulianya cinta kasih-Mu kepada kami. Ampuni kami, Tuhan. Karena kami sebagai seorang anak muda, sehingga kami lupa membalas apa yang Kau telah berikan kepada kami. Anugerah-Mu yang begitu ajaib, sehingga kami tidak ada perubahan di dalam hidup kami ini. Sore ini kami datang kepada benak hati yang hancur. Kasihanilah kami, Tuhan. Ubahlah kami menjadi baru kembali. Tambahkanlah kasih kami kepadamu, dan celikkan mata rohani kami untuk bisa melihat bahwa Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Untuk bisa melihat kasih-Mu tidak pernah berubah, Tuhan. Walaupun seringkali kami telah jatuh bangun di dalam dosa, tapi sore ini kami mohon belas kasihan-Mu. Dengan darah yang tadi dikucurkan di kayu salib, menyucikan hati kami kembali. Dan kami mohon, berilah kami kekuatan, Tuhan. Karena seringkali kami akui kami begitu lemah menghadapi godaan pencobaan di sekitar kami. Ampuni kami yang begitu gampang saya terbawa dengan anak-anak muda lain yang tidak percaya Engkau, sehingga kami hidup seperti mereka. Tolonglah Tuhan, peganglah tangan kami dengan erat, bimbing dan sertai kami. Supaya selanjutnya kami boleh menang menghadapi semua ini. Dan ada satu perubahan ajaib dalam hidup kami, yang menyatakan Engkau tinggal dan berkuasa dalam hidup kami setelah Engkau sucikan hati kami ini kembali. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami, setelah kami berubah ini, saluran berkat bagi banyak orang. Terutama bagi teman-teman dekat kami, bagi keluarga dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan untuk semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali sekalian. Dan seharusnya setelah kita minta ampun pada Tuhan dosa dan kesalahan kita, baik yang kelihatan maupun yang terlebih lagi yang tersembunyi, maka kita minta pada Tuhan, Tuhan tolong kita nyata dalam hidup kita sebagai seorang anak muda
satu perubahan yang ajaib terjadi di dalam hati kita ini sejak kita terima Yesus sebagai juru selamat kita. Mari kita memuji Tuhan, pujian NKI 212, sejak ku terima Yesus. Ayat yang ke-1, kedua, dan ketiga. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terima. Ada terang dalam hati dan harap penuh sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terima. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Sejak Yesus ku terima. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terima. Musik, musik. Sejak Yesus ku terimalah, ada sukacita di dalam hatiku. Ayat 3. Ku dapat harap dan selamat penuh sejak Yesus ku terima. Tidak bimbang dan hati menjadi teduh sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus. Sejak Yesus ku terima. Sejak Yesus ku terima. Sukacita di hatiku berlimpah. Sejak Yesus ku terima. Betul saudara? Ada sukacitakah dalam hati kita? Saya percaya itu pasti. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Ketika dosa kita diampuni Tuhan, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Dan buah Roh Kudus itu sukacita. Nah, kita tahu jelas kita telah menjadi anak Tuhan. Anak yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Pasti ada sukacita di dalam hati kita. Mazmur 32 ayat 11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-solailah, hai orang-orang benar, yaitu orang-orang yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur, yaitu orang-orang yang mau mengakui, menyesali dan meninggalkan akan dosanya. Amin. Saat ini teman-teman kita mau mengulang kembali ayat hafalan kita dari minggu lalu yang terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Wahyu 2 ayat yang ke-10b, kita mau ulang bersama-sama. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Wahyu 2 ayat 10b. Boleh kita ulang sekali lagi? 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10b. Iya, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Enrico Pohansen. Tapi sebelumnya kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman-Nya dengan menaikkan pujian Kidung Agung. Hatiku denganmu
bersyukur dan kami berterima kasih. Pada sore hari ini menjelang malam kami boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami mau belajar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikan kami pengertian yang baik. Baik kami yang muda, baik kami yang remaja, baik kami yang tunas remaja, maupun kami yang ada di Karawang, Cikampek, maupun Cikarang, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Kami mau menyerahkan diri kami ke hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami, menolong kami, sehingga kami boleh belajar akan firman Tuhan. Dan kami mau mengerti akan firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore. Selamat sore. Shalom. Ya, saya mau menyapa saudara-saudari, baik itu dari pemuda remaja ataupun dari tunas remaja, baik itu dari Karawang, Cikampek, Cikarang, kita boleh bersyukur ya. Teman-teman, kita boleh beradakan kebaktian, khususnya kita melihat dalam beberapa waktu ini, kebaktian pemuda remaja dan juga tunas Cikarang, Cikampek, dan Karawang digabung. Dan kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian akan live streaming. Tetapi satu hal, saudara-saudari yang harus kita mengerti, ya, hal yang harus kita mengerti ketika kita mengikuti akan kebaktian dari live streaming ini, nah kita pun harus mempersiapkan hati kita dengan baik, pikiran kita dengan baik, dan segala tingkah hidup kita ataupun segala yang kita lakukan ketika kita menjalani akan ibadah di rumah kita masing-masing. Dan kita percaya akan satu hal, yaitu dimanapun kita berada ketika kita mengadakan kebaktian dan kita mengikuti kebaktian, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Amin, saudara ya. Dimanapun itu kita mengadakan kebaktian di rumah pada saat ini, kita yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Makanya kita boleh di dalam seluruh kehidupan kita, termasuk ibadah kita jaga ibadah kita. Kita jaga hati kita, pikiran kita, dengan semaksimal mungkin kita tertuju kepada Tuhan. Saudara, teman-teman yang terkasih, kita janganlah jadi batu sandungan buat orang ketika orang lain melihat kita di dalam kebaktian. Jangan pernah kita menjadi batu sandungan, saudara-saudara ya, teman yang terkasih ya. Kenapa saya katakan demikian? Jangan kita menganggap sepi ketika kita mengadakan kebaktian di rumah. Jangan kita anggap remeh, toh nggak ada orang lain melihat saya di dalam kebaktian ini. Toh ya Tuhan juga nggak kelihatan begitu ya. Bolehlah saya kebaktian memakai baju sembarangan. Bolehlah saya kebaktian memakai celana sembarangan. Bolehlah saya kebaktian juga dengan sikap yang sembarangan. Toh nggak ada orang yang memperhatikan saya begitu ya. Tapi jangan kita menjadi batu sandungan buat orang lain ketika kita beribadah dan ketika kita menjalankan ibadah live streaming ini ya, kita sambil beribadah seperti kita nonton di bioskop pakai celana pendek, kaki diangkat begitu ya, dan juga sedikit makan makanan popcorn lah begitu ya, sambil masakin mie sambil ibadah lah, kurang bagus itu ya, dan itu sangat tidak hormat. Untuk orang lain di sekitar kita aja nggak hormat, apalagi buat Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, saya berharap kita juga sudah lama mengadakan akan live streaming ini, tetapi untuk hari ini dan selanjutnya pun kita boleh konsisten, kita boleh berada di depan
mungkin alat komunikasi kita ada di depan laptop, maupun TV, maupun akan handphone begitu di depan kita, tetapi kita memakai semuanya itu media dengan hati kita yang tertuju kepada Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan, dan kita pun di dalam hidup kita melakukan ibadah ini, kita boleh menjalankan akan 3B, ya, yang saya singkat dengan 3B tema pada hari ini. Nah, teman-teman, anak-anak muda, remaja, tunas remaja yang terkasih. Nah, kita mau melihat apa sih itu 3B, ya. 3B yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama kita mau melihat B yang pertama adalah kita menjadi anak-anak Tuhan pemuda yang bercahaya. Rekan ataupun teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang menjadi pemuda yang bercahaya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang, saya katakan lagi, setiap orang yang percaya tidak mengenal usia, baik dia tua, baik dia usia muda, ataupun baik dia sebaya yang sudah mengerti akan firman Tuhan, sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia harus terus bercahaya dan menerangi orang-orang yang ada di sekitarnya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ini tidaklah mudah, tetapi ini adalah merupakan satu perintah. Kita harus menjadi pemuda yang bercahaya. Itu B yang pertama. B yang kedua, apa itu B yang kedua? B yang kedua adalah bertahan. Kalau kita lihat orang tarik tambang, ya, sekilas kita kalau melihat orang lomba tarik tambang, biasanya nih ya, pasti itu orang akan bertahan mati-matian dulu sampai melihat kondisi lawan itu bagaimana menjadi lelah, dia baru start mulai menarik, saling menarik begitu ya. Kalau kita melihat bagaimana ketika orang saling tarik antara satu dengan yang lain, nah itu beradu kekuatan. Bertahan itu tidak gampang. Sepak bola Italia itu terkenal dengan gaya apa? Bertahan, ya. Kalau sepak bola Italia terkenal dengan bertahan. Kalau Spanyol, kalau Inggris, ya. Kok Enmin suka sepak bola begitu ya. Kalau kita lihat Inggris, wah itu taktik, cepat ya, dan bola dari kaki ke kaki, kenceng begitu. Spanyol juga begitu. Kalau Jerman, bolanya lambung, gitu ya. Tapi kalau Italia dari dulu sampai sekarang itu terkenal dengan gaya bertahannya yang luar biasa ya. Nggak gampang, dengan bertahan itu nggak gampang. Nah tadi kita harus bercahaya. Nah setelah bercahaya kita harus bertahan. B yang kedua, jangan sampai redup akan cahaya kita itu. Bertahan itu memang tidak mudah. Ya, terus dan harus konsisten terus menjaga akan pertahanan akan cahaya tersebut. Saudara, banyak lampu-lampu sekarang, jangan seperti lampu-lampu sekarang ya, banyak sekali begitu. Kalau iklannya bagus, akan nyala misalnya 10 tahun begitu ya. Dipakai berapa lama? Ya, masih nyala, tapi mulai redup. Banyak lampu-lampu yang seperti itu memang masih bercahaya,
Tetapi makin lama makin redup begitu ya. Nah, apakah iman kita juga sering terjadi demikian? Sikap hidup kita juga sering terjadi demikian. Pertama kenal dengan Tuhan langsung, kita mau terus bertahan di dalam Tuhan. Kita komitmen ketika baru kenal dengan Tuhan begitu ya. Baru merasakan nikmatnya bersama dengan Tuhan. Tuhan, saya mau bertahan dengan Engkau. Atau baru kita mengikuti live streaming. Pemuda-pemudi, remaja tunas ada live streaming. Semua semangat begitu ya. Ada sekitar banyaklah berapa puluh begitu yang mengikuti, berapa puluh yang mengikuti akan kebaktian. Tetapi sudah 1 bulan, sudah mulai udah menurun. Bukannya nambah ya, tidak gampang bertahan, udah mulai menurun tuh. 30 ada berapa puluhnya udah turun begitu ya. Nah terus udahlah, pertama-tama mulai startnya kita lihat, udah langsung puluhan. Tetapi nggak lama 1 bulanan mulai start, cuman berapa puluh. Nanti dalam ibadah itu kan yang paling penting itu khotbah, gitu kan. Jadi udahlah, puji-pujian mah nanti, makan dulu santai. Ya udah, pas khotbah, baru ngikutin kebaktian, baru begitu ya. Bertahan, menjaga akan pertahanan itu tidak mudah teman-teman ya. Konsisten itu tidak mudah. Kadang-kadang kita salah menjalankan akan banyak hal karena kita tidak konsisten ya. Kita tidak ibadah dari awal sampai akhir kita ikuti. Tetapi kita hanya nyomot sana, nyomot sini. Musiknya bagus, kita ikut musiknya aja. Khotbahnya capek dengernya, matikan begitu ya. Kalau enggak penting khotbah, ikut khotbahnya saja. Nah, kalau kita melihat demikian, kita tidak konsisten. Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 15 berkata demikian. Kalau kita lihat ya, Filipi 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib. Baca bersama-sama dari awal, 2, 3. Supaya kamu tidak ada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita harus menjaga cahaya kita dengan konsisten, dengan terus menerus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, B. Apa itu 3B? Ya, yang ketiga yaitu berkat. 1 apa tadi? Bercahaya. 2 bertahan. 3 berkat. Ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, memang kadang kita itu lebih senang mendapatkan berkat. Ayo jujur, benar atau benar? Coba jawab, benar apa benar? Benar ya. Pasti kita lebih senang mendapatkan berkat daripada kita menjadi berkat untuk orang lain. Itu tidaklah mudah. Ya, apalagi anak-anak muda, anak-anak tunas, anak-anak remaja. Enggak gampang jadi berkat bagi orang lain, begitu kan? Ada pepatah mengatakan, ya kamu masih anak kencur, begitu ya. Kamu masih kecil, ya enggak bisalah kamu menjadi contoh bagi orang tua. Enggak bisa kamu jadi berkat bagi orang tua. Kan sering kan kita mendengar demikian. Ya,
kamu mah masih dasarlah anak-anak muda, kadang kan dasarlah anak-anak muda ngomong mah ya masih nggak dianggap begitu kan. Kan sering kita mendengar begitu ya. Ya, atau ya masih muda nasehatin orang tua lagi sok-sokan begitu ya. Kan kadang-kadang ya anak muda tuh nggak gampang buat jadi berkat ya. Kadang-kadang ada anak muda, apalagi anak muda yang suka ngerokok begitu ya. Wah, mau jadi berkat buat orang susah begitu ya. Muda yang ngerokok sana sini begitu kan. Terus ada juga yang kecanduan obat terlarang, kecanduan ibon begitu. Ya gimana bisa jadi berkat begitu ya. Kadang-kadang kita lihat, saya sering ngomong tuh ketika waktu khotbah di pemuda, orang ngisap ibon kita lihat di lampu merah sampai gimana gitu ya ngisap ibon begitu. Nah tuh yang di rumah ada yang ketawa ya, hati-hati itu ya. Nah jangan sampai ada yang demikian gitu ya, sambil ngisap sambil geleng, apa yang dirasa itu bingung juga begitu ya. Nah kadang-kadang kita melihat ya anak muda begitu nggak bisalah kasih berkat yang model begitu ya. Apalagi yang ya anak muda generasi milenial begitu ya. Susah. Kerjaannya cuman HP begitu ya. Kutak-katik HP terus yang dibaca, lagi baca apa kata papanya? Alkitab. Wis. Lagi baca apa? Alkitab. Padahal ya ngerti sendiri lah ya, nggak usah diomongin gitu ya, ngerti sendiri. Alkitapan begitu ya, ada pannya begitu kan ya. Pokoknya medsos begitu ya, media sosial yang dibuka begitu. Ya memang nggak gampang untuk menjadi berkat. Teman-teman yang terkasih ya, anak pemuda, remaja, nggak gampang. Tetapi kita harus menjadi 3B ini. Bercahaya, bertahan, dan berkat. Ya harus. Tetapi yang menjadi pertanyaan, gimana 3B itu bisa tercapai? Nah ini penting, jangan ngomongnya doang. Ko Enmin saya mau 3B, ya maulah saya jadi orang 3B. Tapi kita harus tahu gimana caranya. Nah sekarang kita buka di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, kita baca bersama-sama ya, atau ada di layar kita boleh baca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12, 2, 3. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam apa? Perkataanmu. Dalam apa? Dalam tingkah lakumu. Dalam apa? Dalam kasihmu. Terus dalam apa lagi? Dalam kesetiaanmu. Dan terakhir dalam apa? Dalam kesucianmu. Pada malam hari ini kita melihat, paling tidak kita melihat 3 terlebih dahulu ya. Kita nanti kalau Ko Enmin kita akan meneruskan kembali. Paling tidak kita melihat 3 dulu yang menjadi patokan kita ya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, Rasul Paulus berkata ya kepada anak muda, kamu harus tetap menjadi teladan. Kamu harus menjadi contoh. Kamu harus menjadi satu patron. Kamu harus menjadi satu pola. Ya.
menjadi teladan, patron, pola, supaya apa? Kamu bisa bercahaya tadi. Bercahaya apa? Di tengah angkatan yang bengkok. Nah, seorang teolog berkata demikian, William Barclay ya, dia mengatakan, jikalau kita dikritik lalu kita lawan pakai kata-kata, biasanya itu membuat orang lain tidak berhenti untuk mengkritik kita. Dia mengatakan demikian. Jikalau kita dikritik dan kita membalas dan melawan dengan kata-kata, itu tidak akan selesai. Tetapi jika kita melawannya dengan keteladanan hidup kita yang menyerupai Yesus, itulah yang akan membuat orang lain berhenti mengkritik kita. Ya, jadi kita punya teladan. Jika orang berkata satu kata, kita balas 10 kata. Satu kata kita balas dengan 100 kata. Apa yang terjadi? Bentrokan, ya. Tetapi jika kita dikritik, tetapi kita balas dengan sikap teladan yang seperti Yesus, nah itu akan membuat orang lain itu tidak mengkritik kita lagi. Ya, pelan-pelan orang lain akan disadarkan. Makanya anak-anak, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ya kita harus menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ada suatu hari, ya ada seorang ibu-ibu membawa anaknya yang suka sekali makan makanan manis, suka sekali es krim atau es lah yang manis. Nah, dulu ya, pada zaman dulu suka sekali makan makanan yang manis, dan dia sehingga menjadi membuat badannya gemuk dan menjadi obesitas begitu ya. Ya, jadi gemuk sekali. Dia membawa anaknya kepada Mahatma Gandhi. Ibu ini berharap ada satu hal yang dibicarakan antara anak dengan Mahatma Gandhi ini, begitu. Mahatma Gandhi dia juga terkenal dengan kata-kata bijaknya, pengajarannya begitu. Jadi ibu ini berharap sekali Mahatma Gandhi ini boleh memberikan kata-kata yang baik atau memberikan satu bisikan pengajaran yang baik. Nah, setelah ibu ini membawa anaknya kepada Gandhi, lalu Gandhi bertanya, "Kenapa?" Ya, ibu ini bilang, "Suka makan yang manis begitu ya, sehingga membuat badannya itu jadi besar begitu kan." Nah, lalu Gandhi ini langsung diem, dan dia ngomong pelan-pelan kepada ibu ini, "Ibu, saya sudah mendengar apa yang ibu katakan. Tolong ibu bawa anak ini kembali kepada saya setelah 3 minggu. Ibu ini ya nurut aja lah, manut. Ya udah dia bawa. Cuman dia penasaran, kok udah datang jauh-jauh, tetapi Gandhi hanya bilang bawa anak ini kembali 3 minggu lagi. Ngomong juga enggak sama anaknya begitu ya. Heran begitu. Tetapi 3 minggu ibu ini kembali. Nah, ketika kembali,
ngomong dengan Gandhi, ini gimana nih? Coba Gandhi tolong kasih tahu anak saya. Nah, baru Mahatma Gandhi ini mulai berbicara kepada anaknya. Jangan makan yang manis-manis, nanti kamu akan penyakit ini itu. Wah, baru mulai berkata-kata. Tetapi ibu ini heran, kenapa sih waktu 3 minggu awal kemarin, ibu ini udah susah-susah datang ke tempat ini, tetapi dia tidak memberikan sesuatu kata apapun kepada anaknya. Sekarang baru ngomong. Dia memberanikan diri, lalu dia bertanya kepada Mahatma Gandhi, kenapa ya kemarin saya datang kok disuruh pulang langsung dan datang 3 minggu lagi? Lalu Mahatma Gandhi ini menjawab demikian, Ibu, maaf, saya 3 minggu yang lalu itu tidak bisa memberikan nasihat kepada anak ibu. Karena saya sendiri itu suka sekali dengan manis-manisan dan makanan yang manis. Jadi saya tidak bisa memberikan satu teladan yang baik untuk anak ibu. Jadi saudara mengerti kan bagaimana Gandhi, ya dia pun sendiri masih demikian. Gimana dia mau memberikan teladan katanya ya. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat kita harus menjadi teladan. Teladan di dalam hal apa tadi dikatakan? Di dalam 1 Timotius tadi 4 ayat yang ke-12. Yang pertama, dia harus menjadi teladan di dalam Iya, jangan lupa ya. 4 ayat yang ke-12. Yang pertama, harus menjadi teladan di dalam perkataan. Ketika kita berkata-kata, kita harus mengeluarkan sesuatu kata yang baik, yang menjadi teladan. Memang gak gampang, teman-teman ya. Anak-anak muda gak gampang untuk menjaga lidah kita ini. Lidah bagian tubuh kita yang cukup kecil. Lidah gak bertulang katanya ya. Lidah pun bisa ngomong apa saja di dalam perkataan. Ya, kalau kita melihat orang banyak sekali berkata-kata, tetapi dia tidak pernah melakukan kata-kata itu, maka dia akan dicap hanya ngomong doang, iya kan? Ngomong aja, tapi nggak ada buktinya, ngoceh aja, tetapi nggak ada isinya. Yaitu orang yang hanya ngomong. Orang bilang ya hanya ngomong doang, omdo lah begitu ya. Atau juga ada orang yang memakai lidahnya dengan tidak bijaksana, begitu ya. Orang yang suka ngomong dengan tidak bijaksana adalah orang yang ngomong, habis ngomong dia nggak pernah mikirin perkataannya, nyakitin orang atau tidak. Ya, itu orang yang tidak bijaksana. Orang yang kurang bijaksana dalam omongan adalah orang yang ngomong, habis ngomong dia mikir, benar nggak ya saya ngomong? Nah, itu orang kurang bijaksana dalam perkataan. Tetapi orang yang bijaksana di dalam perkataan, dia adalah memikirkan apa yang dia omongkan, apa yang dia katakan. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita harus menjadi teladan di dalam perkataan kita. Jangan mulut kita menjadi mulut kebun binatang, ya. Jangan kata-kata kita menjadi itu perkataan kotor sekali, yang mencaci maki orang, ya janganlah begitu ya. Anak muda nih khususnya tuh, kalau mentang-mentang muda ngomongnya sembrono. Kalau anak muda kan nggak apa-apa. Ya memang anak muda anak yang kurang bijaksana, anak milenial begitu kan. Jadi ngomongnya ya enak-enak aja, ngomong sama orang tua, "Hey bro, gimana kabarmu bro hari ini? Baru pulang kerja nih bro," gitu kan. Bapak lu itu ngomongnya brabri bro ya. Wah, kadang-kadang ya ada juga anak muda yang begitu, saking merasa deket dengan papanya, iya kan? Gimana bro gitu ya. Ya, janganlah, pakailah mulut dengan baik begitu ya. Apalagi yang dikatakan dari Efesus 4 ayat 29. Coba kita lihat apa yang dikatakan mengenai perkataan. Baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Itu penting. Pembicaraan kita itu bisa membuat hati orang berbunga-bunga. Bisa membuat hati orang bunganya layu. Coba aja kalau orang lagi jatuh cinta, cewek sama cowok itu jatuh cinta, cowoknya bilang I love you gitu ya. Waduh, cewek itu serasa apa? Dengar perkataannya gitu, langsung senengnya luar biasa, ya kan? Tahu-tahu dia ngomong, "Enggak, saya enggak suka sama kamu, udah deh sana. Itu ada resinda lantai 22, boleh kok naik ke situ. Kalau terjun boleh," gitu kan. Coba aja mulut kita ngomong begitu sama cewek begitu. Cewek kesel, naik ntar dia resinda. Waduh, repot ya. Hati-hati dengan mulut kita, perkataan kita. Jadi teladan dalam hal itu. Yang kedua dikatakan teladan di dalam tingkah lakumu. Ini berkaitan dengan cara hidup kita, kelakuan kita sebagai anak-anak muda, begitu ya. Nah, ini menyangkut sikap bagaimana hidup kita sopan atau tidak, begitu ya. Bagaimana hidup kita itu melakukan satu hal yang benar atau tidak. Baik belum tentu benar. Kalau kita melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan menghargai, ya. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hidup pemuda-pemuda Kristen itu seperti hidup di dalam akuarium yang dilihat orang bagaimana dari berbagai banyak sisi hidup pemuda atau remaja atau tunas remaja Kristen itu seperti demikian. Hidupnya seperti di dalam akuarium. Orang banyak melihat, orang di sekitar melihat. Gimana sih hidupnya ini? Oh, yang tadi liturgi gimana ya hidupnya? Oh, tadi yang main gitar gimana ya hidupnya begitu? Oh, yang pelayanan gimana tingkah lakunya sama orang tua ya? Itu kan semua itu dilihat begitu kan? Tidak gampang, tetapi kita harus menjadi satu teladan di dalam tingkah laku kita agar kita menjadi pemuda yang tidak hanya baik, ya. Baik itu masih kurang, tetapi ada satu yang menjadi satu patokan kita adalah benar di dalam firman. Tingkah laku kita boleh baik dan juga harus benar
di dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, anak muda ya, susah memang menjaga akan tingkah laku, tidak gampang. Mau nasihati orang lebih tua dalam tingkah laku, enggak bisa. Ya kamu makan garam cuman sekilo, saya makan garam udah puluhan kilo katanya kan. Mana bisa kita nasihatin. Ya, tetapi dengan tingkah laku kita bisa memberikan satu sikap hidup teladan, walaupun itu buat orang tua kita. Dengan kita hormat kepada orang tua kita, mentaati apa yang diminta orang tua atau sesuai dengan firman Tuhan, mentaati, dan kita melakukan itu, orang tua akan melihat kita, perubahan hidup ada di dalam diri kita, ya, akan tingkah laku kita. Gimana kita jujur, di mana kita sopan, dan juga kita memberikan satu cahaya kepada orang-orang yang di luar sana, yang merasa sudah tidak ada kejujuran, sudah tidak ada satu sikap sopan. Nah, kita memberikan cahaya itu. Jadi orang bisa melihat, wah, orang ini dalam dan luarnya sama, begitu ya. Jangan sampai kita luarnya manis, dalamnya pahit, begitu ya. Luarnya itu manis banget, ketika pelayanan pinter sekali, begitu ya. Anak-anak muda manis sekali. Tetapi ketika udah keluar dari gereja, wah udah beda lagi, begitu ya. Ketika di dalam gereja, dia bisa baca Alkitab, dia bisa nyanyi. Tetapi sekali sudah keluar dari gereja, wah beda lagi, tidak punya teladan hidup. Hati-hati. Dan yang ketiga yang akan kita lihat, yaitu teladan dalam kasih-Mu. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ya. Kita melihat kalau di dalam King James itu diterjemahkan itu kemurahan hati. Jadi kasih mempunyai makna yang sesungguhnya adalah kemurahan, kasih yang tidak dapat ditaklukkan, yang kita kenal dengan satu kasih walaupun, ya, itu kasih agape, kasihnya Allah. Kasih walaupun, mengasihi manusia walaupun manusia itu berdosa, ya, dia tetap mengasihi manusia. Dia yang mulia datang ke tempat yang hina. Dia yang mempunyai semuanya datang ke tempat yang terbatas. Dia yang maha kuasa datang penuh dengan keterbatasan. Dia yang punya segalanya datang ke tempat yang dia pun membaringkan kepalanya, tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena kasih, satu teladan kasih yang luar biasa yang Yesus tanamkan untuk kita. Itu teladan yang luar biasa. Makanya teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, paling tidak kita harus dikatakan kita 3B, baru kita bisa menjalankan terus akan teladan-teladan kita tadi. Masih ingat tidak 3B apa yang dari pertama tadi? Mungkin lupa. 3B apa? Bercahaya. Ya, yang ketiga menjadi berkat. Berkat. Nah, baru kita bisa menjadi satu teladan di dalam perkataan kita, tingkah laku kita,
dan kasih yang sudah Allah buktikan. Sudah Yesus datang ke dalam dunia ini dan kita pun belajar akan hal itu. Biarlah hari ini kita boleh bercahaya dan kita juga boleh terus mempertahankan cahaya kita, dan cahaya kita itu terus menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih pada sore menjelang malam kami boleh bersama-sama menikmati akan firman Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami agar kami boleh terus bertahan, bercahaya dan berkat menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Di dalam teladan-teladan kami pun boleh terus menjadi berkat. Tolong kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pemuda, remaja, tunas remaja yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan akan firman hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih atas firman yang boleh disampaikan oleh Ko Enmin. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati Ko Enmin agar bisa semakin banyak menjadi berkat dimanapun Ko Enmin melayani. Kita boleh bersyukur ya teman-teman atas firman yang boleh kita dengar tadi. Kiranya melalui firman ini kita boleh merenungkan kembali apakah kita sudah menjadi pemuda-pemudi yang 3B tadi, pemuda-pemudi yang bercahaya, bertahan dan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kiranya Tuhan yang boleh memampukan kita dimanapun kita berada, kita boleh memancarkan teladan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik teman-teman, tiba saatnya saat ini kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita atas setiap berkat yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bagi teman-teman yang tidak bisa datang ke gereja tapi rindu untuk memberikan persembahan, boleh mentransfernya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan saat ini mari kita mau memberikan persembahan ini sambil diiringi pujian Hujan Berkat. Hidup segar dari sorga.
bunyi derai berdebar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar Baitnya yang ketiga, hujan berkat kan tercurah. hujan berkat kan tercurah. Kini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya mau mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas setiap berkat yang boleh kami terima, baik itu jasmani maupun rohani yang Tuhan curahkan hari demi hari. Bapa, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami berikan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap tangan-tangan yang telah memberikannya. Tuhan, yang boleh lihat hatinya, kesungguhan hatinya, dan kesukaan hatinya ketika memberikan persembahan ini ke hadapan-Mu. Kiranya ya Bapa, Engkau yang juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu ini untuk juga boleh menjadi berkat, tidak hanya di dalam gereja tetapi juga di luar. Kiranya dia boleh menjadi anak-anak yang memancarkan teladan Kristus dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan sisa jam ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Masih dengan bangkit berdiri teman-teman, kita sudah memasuki penghujung dari rangkaian ibadah kita. Oleh karena itu, saya mau mengajak kita semua dengan penuh semangat, kita mau menaikkan pujian kita selanjutnya, Jangan Lelah. Siap
Bapa di surga, kami bersyukur terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ibadah kami pemuda-pemudi remaja menjadi berkat bagi semua teman dan rekan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, jadikanlah kami berkat, saksi bagi Tuhan di dalam setiap pelayanan yang ada. Kami pun sebentar akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hari ini, agar esok kami bisa kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Menyerahkan seluruh doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Saat teduh, silakan duduk untuk memberkati saudara.